Hai hai hai, perkenalkan saya Resa. Saya Eka. Dan saya Yuda. Selamat datang di Nguping Cerita. Tempat kita mendengarkan semua suara sekecil apapun, cerita yang mungkin belum pernah kamu dengar. Cerita dari siapapun itu dan apapun itu. Bersiaplah untuk perjalanan obrolan yang tak terduga dan penuh kejutan. Don't go anywhere. And check this out. Halo Sobat Nguping, pada podcast kali ini kita akan bahas tentang karir. Yang pasti cukup relate banget nih buat kita ataupun buat Sobat Nguping semuanya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau nanya dulu nih buat Kak Eka sama Kak Resa gimana? Boleh banget Kak. Mau nanya apa ya? Oh makasih ya Kak. Sebelum lebih dalam lagi pembahasannya, biar Sobat Nguping juga tahu nih, dari Kak Resa dulu mungkin ya. Kak Resa tuh sebetulnya berkarir atau kerja di perusahaan atau apa gitu Kak, di bidang apa? Kalau saya di bidang perbankan, tapi di bagian frontliner. Nah, kebetulan saya itu sebagai teller di salah satu bank BUMN, yaitu Bank BNI. Oh, ternyata Kak Resa ini, dia bekerja di bidang perbankan atau keuangan ya Sobat Nguping. Sekarang tinggal Kak Eka nih, bagaimana Kak Eka? Kalau aku sih di bidang manufaktur, Kak. Oh manufaktur ya. Manufaktur itu kan banyak jenisnya. Kalau Kak Eka gimana? Di salah satu pabrik sepatu yang ada di kota Bandung. Jadi itu ya Sobat Nguping, kita udah tahu nih sekarang kalau Kak Resa itu kerja di bidang perbankan atau keuangan, dan untuk Kak Eka tadi itu di bidang manufaktur ya. Oke, sekarang kita mulai dari Kak Resa ya. Kak Resa itu kan bekerja di salah satu perusahaan perbankannya di posisi frontliner. Boleh kasih tahu kita sama Sobat Nguping nggak Kak, kalau si posisi frontliner itu job desk-nya apa aja sih? Oke Kak, kalau untuk job desk-nya itu, ya terutama sih melayani nasabah ya dengan baik, baik langsung di cabang maupun melalui saluran lain. Setelah itu memberikan informasi tentang produk layanan dan prosedur perbankan kepada nasabah, menangani keluhan permintaan nasabah, dan membantu nasabah. Dan apalagi kan saya teller ya. Nah, kalau untuk teller itu bertanggung jawab atas proses transaksi kas dan administrasi serta memberikan pelayanan di konter teller. Gitu, Kak. Oh gitu ya Kak ya. Berarti kalau Kak Resa kan di posisi teller atau frontliner. Biasanya tuh kan langsung bersentuhan langsung sama nasabah nih Kak. Pasti ada dong cerita-cerita di balik itu. Mungkin kayak suka dukanya boleh diceritain nggak Kak? Kita mulai dari sukanya dulu ya. Kalau sukanya sih, setiap hari ya saya megang uang ya, tapi uang nasabah ya. Setelah itu sukanya juga, bertemu banyak orang di lapangan dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Oh gitu ya Kak ya. Nah kalau misalkan dukanya itu boleh di-sharing nggak sama kita? Kira-kira dukanya apa aja? Kalau untuk dukanya sih pasti banyak ya, Kak. Kalau dukanya itu sebagai teller harus melayani banyak nasabah dan memproses berbagai jenis transaksi, mulai dari setoran, penarikan, transfer, hingga pembayaran tagihan. Jam kerjanya juga yang panjang sih ya, terhadap tekanan yang menyelesaikan transaksi, tekanan dan target lah ya, pasti di setiap perusahaan memerlukan target juga ya. Nah itu dia ya yang tadi disebutin sama Kak Resa tentang suka duka kerja di perbankan khususnya ya. Mungkin Kak Resa boleh sharing nggak sama kita? Kira-kira nih menurut kakak banyak sukanya atau dukanya? Terus kira-kira dari pertama kerja sampai saat ini, kira-kira Kak Resa nyaman nggak sih kerja di posisi yang sekarang? Oh, kalau untuk suka dukanya sih lebih banyaknya sukanya ya sih, Kak. Soalnya kan untuk kayak misalnya nih, akhir bulan itu kan banyak yang pencairan pensiunan. Nah, itu tuh biasanya banyak yang udah lansia-lansia yang ke kantor dengan
Nah, untuk lansia kan biasanya agak susah ya untuk dibimbing untuk penulisan. Nah, dari situ saya bisa membantu dengan senang hati, untuk proses pencairan dana pensiun. Nah, dari, bantuan buat lansia itu menjadi kepuasan tersendiri sih bagi saya ya, Kak, karena bisa membantu seorang lansia untuk mendapatkan haknya. Kalau soal kenyamanan sih selama saya awal masuk hingga saat ini, alhamdulillah ya saya nyaman dan bersyukur banget di dalam era kesusahan untuk mencari lowongan pekerjaan. Saya sudah mendapatkan, pekerjaan yang banyak diminati oleh semua orang, dan saya sangat bersyukur atas, kenikmatan ini. Oh gitu ya Kak ya. Mungkin Sobat Nguping juga tadi sendiri dengar ya, suka dukanya kerja di perbankan. Nah kalau ada satu pertanyaan nih Kak, ini mah dari aku juga sebetulnya pengen nanya sih, tentang uang nih Kak. Kadang-kadang kan uang kembalian atau apa, nggak dirapihin lah, nggak diberesin, cuman digulung di tangan, masukin saku aja. Nah kira-kira nih menurut Kak Resa yang pekerjaannya itu setiap hari megang uang, ada cara atau tips perawatan untuk uang nggak sih menurut Kak Resa? Merawat uang rupiah dapat dilakukan dengan menghindari praktik-praktik yang dapat merusak fisiknya, Kak. Jadi seperti dilipat, dicoret, staples, diremas, atau dibasahi itu sebetulnya nggak boleh sih ya, nggak disaranin. Jadi lebih baik dijaga, dirapihkan, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-staples, jangan diremas, jangan dibasahi juga, karena nilai uang rupiah itu sangat berharga, Kak. Kita harus menyayangi dan merawat uang rupiah kita. Nah, oke Sobat Nguping. Tadi kita udah dengar ya cerita sama sharingnya dari Kak Resa yang kerja di bidang perbankan atau keuangan nih. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Eka ya. Kak Eka tuh yang kerja di bidang manufaktur. Boleh dijelasin nggak Kak posisi detailnya Kakak kerja di bagian apa dan job desk-nya seperti apa? Kalau aku di bagian packing, aku jelasin sedikit job desk-nya ya. Yang pertama pasti memeriksa kualitas produk. Jadi sebelum di packing, sepatu yang udah selesai diproduksi perlu dicek kualitasnya. Kayak ada cacat gak atau ada kerusakan gak. Yang pasti kalau udah cacat gitu ya kita harus perbaiki dong. Gak mungkin kita kirim ke konsumen dalam keadaan cacat dan rusak kayak gitu kan. Terus, setelah dicek nih kualitasnya, pasti kita harus menyiapkan bahan kemasannya, kayak dus. Itu kan kita kalau dimasukin ke dus gitu harus dilapisi sama plastik biar nggak ada cacat atau gimana. Setelah itu, ada pengemasan sepatu. Jadi memastikan sepatu terlindungi dengan baik agar tidak rusak selama pengiriman. Yang terakhir juga ada menghitung jumlah produk yang sudah di-packing. Jadi kita nggak usah asal-asal, dimasukin ke dus tapi nggak dihitung. Pasti tim produksi atau mandornya juga perlu catatan kita dalam mengemas sepatu itu. Oh gitu ya Kak ya. Nah, untuk Sobat Nguping tadi juga udah dengar sendiri ya, ternyata kalau misalkan kita packing itu harus dilindungi juga ya di plastik atau apalah mungkin biar nggak kegesek-gesek selama pengiriman. Nah sekarang boleh nggak Kak diceritain tentang suka dukanya di kerjaan Kakak yang sekarang? Boleh banget dong, biar Sobat Nguping juga ada gambaran ya sedikit tentang suka dan duka di bidang manufaktur ini. Aku ceritain sukanya dulu ya. Yang pertama, ada pekerjaannya relatif stabil. Biasanya kerja di bidang manufaktur itu cukup teratur, jam kerjanya juga jelas, dan gajinya juga pasti dong. Lalu kita ada kesempatan untuk bekerja sama dengan rekan kerja dan membangun hubungan yang baik. Kita juga bisa merasakan kepuasan saat melihat produk akhir yang sudah disiap dipasarkan, terutama jika tahu bahwa produk yang dikerjakan berkualitas dan dihargai oleh konsumen. Dukanya juga pasti ada. Contohnya kan kita bekerja di lingkungan yang bising ya, pabrik sepatu biasanya memiliki lingkungan yang bising dengan mesin-mesin yang berjalan terus-menerus, yang bisa membuat pekerjaan terasa tidak nyaman.
kayak kupingnya keganggu aja gitu kan. Lalu juga ada kurangnya variasi, jadi kayak monoton gitu loh guys. Karena tugas yang selalu sama setiap hari bisa bikin bosen dan tidak memberikan banyak ruang untuk kreativitas atau variasi pekerjaan. Yang terakhir, menurut pendapat aku, terkadang di bidang manufaktur itu membutuhkan tenaga fisik yang cukup besar, seperti membungkuk, mengangkat kotak dalam jumlah banyak, dan dapat menyebabkan kelelahan atau cedera kalau kitanya nggak hati-hati. Jadi buat sobat nguping, kalau ada yang minat kerja di pabrik sepatu atau di bidang manufaktur lainnya, jangan lupa ya, stay safe. Oke Sobat Nguping, itu tadi sedikit cerita dan sharing dari Kak Eka ya tentang suka dukanya kerja di bidang manufaktur. Tadi kata Kak Eka itu salah satu dukanya itu jenuh nih Kak ya. Karena kan kita nggak terlalu banyak megang kerjaan atau lebih monoton karena ngerjain satu hal aja nih. Kira-kira ada nggak sih tips atau triknya buat ngilangin kejenuhan kita selama kerja itu? Ini yang menurut Kak Eka aja. Kalau menurutku sih dengan mengatasi hal tersebut ya, dijalani aja, dibawa enjoy gitu. Tapi ini jangan dicontoh ya sobat nguping, kadang aku, kerja itu sambil ngobrol sama teman, cuman nggak ngobrol yang berisik gitu ya, biar mengatasi jenuh aja sedikit. Jadi aku tanya dulu teman aku misalnya agak bercanda-bercanda sedikit gitu, biar kitanya nggak terlalu bosen. Sama yang penting tuh dibawa enjoy sih, jadi jangan dibawa pikiran gitu. Untungnya sih di tempat kerja aku, kita kerjanya pakai masker ya, kan supaya nggak menghirup udara yang kotor gitu ya. Jadi kan ditutup tuh pakai masker, jadi aku suka nyanyi-nyanyi deh biar gak terlalu jenuh. Oke Sobat Nguping. Tadi kita udah dengar beberapa cerita, sharing, dan tips and trik dari Kak Resa dan Kak Eka ya. Terima kasih banyak ya untuk Sobat Nguping, udah dengar cerita kita tentang dunia kerja nih. Mungkin selanjutnya untuk Sobat Nguping bisa ditulis di kolom komentar ya. Kira-kira untuk episode selanjutnya kita bahas apa nih? Jangan lupa di like, subscribe, and comment. See you the next video, Sobat Nguping.